Sampai yang anak ingat satu bahasa mama. Kalau kau kerjakan itu lagi, nggak akan kau lihat mayat mama. Apa nggak macam dipukul balok kepala awak tuh. Istri anak hamil, ketika anak tahu istri anak hamil, anak mulai down. Downnya itu dalam artian apa yang mau aku ceritakan sama anak-anak nanti ketika dia lahir, dia nanya atau dia besar nanti, kerjaan bapak apa kata. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan ada ya. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita kembali lagi di Roti. Apa Nul? Ruang obrolan tinggi. Tentang inspirasi. Pakai tinggi ya. Roti. Kayak yang lama ya. Kayak punya yang lama gitu. Iya. Beda ya. Ini mau ngapain? Ya, hari ini kita sudah punya bintang tamu. Kalau bintang tamunya kan kemarin dadakan. Ini kita udah betulan nih. Sudah dadakan lah. Udah. Itu jadwal yang dimajukan. Ini kita sudah well prepare insyaallah. Masya Allah. Sudah hadir di depan kita Abang siapa nama Abang mah? Ade Indra Walat. Ade Indra Atau Walat. yang lebih dikenal Tuno. Cihuy. Oke. Kenapa Tuno? Ya juga anak nggak tahu juga kenapa Tuno. Enggak, memang dipanggil dari kecil-kecil dari keluarga dipanggil Tuno. Terus panggilan kecil sama kayak anak berarti ya. Iya. Oke. Tapi nggak kecil kali bang. Ya. Oke. Gimana nih Bang Tuno sudah hadir di sini dan seperti biasa kita akan ngangkat dan insya Allah Ta'ala ini semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang sedang berusaha atau merintis usaha dari nol untuk menjadi sesuatu bagi keluarganya. Gitu ya Nul ya? Iya, betul. Dan sesuai dengan tema podcast. Ya. Ruang obrolan tentang inspirasi. Sebenarnya apa yang menginspirasi dari Tuno ini, Bang? Nah, kalau ngelihat dari wajah sih memang kayaknya agak nggak menginspirasi. Tapi karena kita tahu kisahnya, don't judge the book by the wajah. By the wajah. Ya kan? Wajah, ya. Jadi kita akan mengangkat sedikit. Wajah itu bahasa Arab ya? Iya dia gitu. Nggak usah ini nggak kalau di Sweden pun nggak diedit sama ininya. Editornya bahaya. Jebak-jebak ini. Oke, jadi kita akan ngangkat sedikit lah sebelum kita kenal Bang Tuno. Sebetulnya kan kalau teman-teman yang mungkin di Medan, mungkin ada juga yang beberapa yang sudah kenal sama Bang Tuno kan. Dan kita juga belum kenal waktu itu, tapi kita tahu ya. Iya. TST kita tahu sama tahu. Iya, kita udah pernah jumpa walaupun nggak saling mengenal. Oh iya. Karena memang kebanyakan kayak gitu dulu. Iya, karena dunia Bang Tuno ini sampai berdekatan dengan dunia entertain dia. Gitu, mungkin ada kaitan. Ada kaitannya. Apa kaitannya? Langsung aja lah, jangan disimpan-simpan. Gimana Bang Tuno? Waktunya mepet ini. Bang Tuno dulu ini sebelum sedikit aja cerita. Dulu Bang Tuno ini pekerjaannya apa kalau berarti memiliki korelasi dengan Bang Jiang nih ya. Bang Jiang di dunia entertain juga. Iya. Sering ketemu. Kita tapi dulu belum kenal. Kita membuat dunia entertain itu lebih hidup. Seru nih. Bukan nggak berkeringat dengan kalau nggak ada kita nggak hidup entertain itu. Lesu dia. Lesu ya. Subhanallah. Ya. Apa yang kau lakukan di situ, No? Kok bisa lebih hidup? Kau bawa center? Enggak, center sih enggak. Lampu. Kita memberi semangat untuk mereka aja. Memberi semangat. Semangat dalam tanda kutip. Iya. Langsung aja. Kau jual narkoba. Iya. Hampir seperti itulah pokoknya mungkin. Melaksanakan sesuatu yang terlarang lah gitu kan. Dan akhirnya itu salah satu masa kelam yang mungkin Bang Tuno pengen lupakan kan gitu ya. Dan kita nggak akan ngungkit masa lalu itu. Tapi ya sih pengennya sih seperti itu. Ya. Dan yang pengen memang udah dilupakan, udah lupa ya, memang dah. Dan yang pengen kita tahu Bang, masa kelam Abang itu akhirnya mengakibatkan Abang sempat goal. Iya. Goal ya. Itu tahun berapa Bang? Itu sedikit cerita aja. Awalnya sih kita terlena dengan dunia yang kayak gitu kan. Ya. Jadi sampai kita udah nggak waspada dengan diri sendiri. Ya akhirnya itu. Ya. Itu tahun berapa Bang? 2013 awal anak kena ya. Oke, dan Abang goal tahun? Dia kalau anak terlibat dari tahun 2000. Oh 2000. Dari 2000 udah main-main dengan zat udah dekat-dekat dengan itulah gitu. Udah dekat-dekat dengan zat yang bisa menghidupkan dunia entertain tadi. Iya, cuman yang maraknya sih 2009 ke 2013 sana mulai aktif kali di situ gitu. Aktif berkecimpung dari segala mendistribusikan. Suka hati lah pokoknya kan. Bang, yang mau tanya, betul nggak Bang kisah ini sedikit aja sebelum kita cerita lebih dalam soal Bang. Betul nggak yang dibilang-bilang orang itu bahwasanya awalnya kalau transaksi narkoba ini dikasih gratis dulu, lama-lama suka,
kemudian hanya dia beli sendiri, betul nggak itu? Itu nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kebanyakan orang yang nyari kita. Memang orang yang orangnya nyari aja. kita kan. Berarti Nggak ada kita memancing-mancing kasih gratis tuh nggak nggak ada. Memangnya bapaknya anak-anak. fix market lah ya. Iya kan. Kalau tadi gadun mungkin. Iya. kan. Berarti nggak ada ya kisah kayak Nggak gitu. ada. Memang orangnya yang salah ya. Iya, itu kan memang menjatuhkan satu pihak itu modelnya itu. Iya. Kalau menurut Ana sih memang pribadi orangnya. Kenapa Ana bilang pribadi orangnya? Ana juga bisa terlepas dari situ, nggak ada juga disuruh orang gitu. Memang dari Ana sendiri, Ya. ya kan? Berarti ini pesan yang bisa kita sampaikan buat yang di sana yang saat ini mungkin lagi terlibat narkoba, jangan harapin orang lain kalau mau lepas ya. Yang pertama kita harus minta pertolongan Allah sama dan kembali ke diri kita. kemauan dari hati kita sendiri, nggak ada itu dari. Kalau cuman orang yang mau kita nggak mau kan nol jadinya kan. Iya. Oke. Nggak ada motivasi. Nggak ada dari diri motivasi sendiri, kan ya. dari diri sendiri. Ya. Oke, dan itu akhirnya membuat Abang masuk Di penjara tahun 2013 awal bulan 2 tanggal 2 Oh. kena lah saya Dengan dakwaan dengan Berapa dakwaan 112 junto 114 tahu bang. Jadi Pasalnya. mungkin memiliki tanpa hak Ya, untuk diperjualbelikan. ya mungkin pas pasal itu pas di saat Ana DO dulu itu. Deo ya. Makanya Ana nggak tahu itu pasalnya. Kalau misalnya Iya. Bang Jiang nggak qadarullah Deo itu mungkin tahu. Mungkin tahu. Iya, Mungkin bisa ya. jadi dia Walaupun kemungkinan itu kecil. Dan kita balik lagi nih bang. Kita balik lagi bang ya ke Tuno ya bang. Iya boleh. Boleh terus Bang. Didakwa berapa tahun tadi? 7 tahun 6 bulan plus Itu putusan? plus subsidiar 6 bulan. 7 tahun. 6 bulan plus subsidiar 6 bulan. S2 bang. 7 tahun. S1 4 tahun. Tambah lanjut S2 7 tahun. 3 tahun. Jadi itu subsidinya karena Abang nggak bisa bayar denda ya? Iya, Jadi itu kena kan kurungan 6 bulan. 6 bulan. Hai, kalau pas pasal itu Ana belum keluar dari sana. Iya. Jadi Ana tahu subsidi itu apa. Ya. Oke, Bang Tuno. Jadi di saat masuk penjara itu langsung tobat. Enggak. Bang, waktu Abang jadi sebelum ngomongin hijrah, berapa Bang bisa dapat satu malam? Mungkin 1 minggu bisa habis 1.500 butir. Maksudnya? Menghabiskan Duitnya berapa tuh? Duitnya. Karena Kami nggak cetak butir-butiran. Nanti kurang- capek gitu kan? Iya. Berarti dari kurang lebih 15 jutaan Seminggu. sampai 20 juta seminggu. Nah, sekarang yang buat Ana pengen tahu nih Bang. Kadang kan dengan uang yang segitu banyak, kan nikmat dunia kayak hampir sama lah, kisahnya hampir rata-rata sama. Maksudnya dunia sepertinya sudah dibukakan gitu banyak. Oke, Bang. Jadi apa nih Bang yang buat Abang titik balik lah, bisa meninggalkan Penghasilan 40 penghasilan juta. yang menurut kita kan 80 juta banyak. Walaupun itu kan sebetulnya penghasilan yang mungkin bisa dibilang terlarang gitu kan. Haram. Iya haram. Haram. Ya, Anda susah bilang haram, Oh, iya. makanya dilalat. Sama juga Terlarang. terlarang juga. Ya, tapi dia nggak ada R-nya di tengah. terlarang. Kalau haram, R-nya di tengah. Oh ya, ini Kalau terlarang. terlarang, Dua lagi R-nya R-nya. di 3. Ini kita bahas R. Oh iya, betul. Makhraj Ra. Iya. Gimana Bang? Kalau masalah titik balik Ana sih Nah, waktu istri Ana hamil. ada tisu nih. Istri yang pertama hamil ya. Sedih nih kayaknya. Ana habis nikah nih. Siap. Istri Ana hamil. Gak perlu pakai tisu ya? Gak usah. Nggak usah, ya. Istri Ana hamil. Ketika Ana tahu istri Ana hamil, Ana mulai down. Downnya itu dalam artian apa yang mau aku ceritakan sama anak-anak nanti ketika dia lahir, dia nanya atau dia besar nanti kerjaan bapak apa kata. Menghidupkan dunia entertain. Iya kan. Terus Kok geli kali kau. membuat dunia entertain bergelora kan. Membuat orang happy. Gak bisa juga tuh ya. Nggak bisa. Tahu juga. Maksudnya dari hati terdalam lah Ya dia udah itulah dia ceritanya kan. ya. Jadi Ana takut nih. Ana mulai takut. Kayak mana dulu Ana sama ya gitulah kan. Anak-anak tahu pula pas USG anak-anak perempuan makin down lah Ana. Iya, iya. Seolah-olah dunia Ana kan dulu gimana gitu kan. Tapi Ana udah mulai sholat. Walaupun satu hari itu dapat 3 waktu, 4 waktu kadang-kadang kalau lagi semangat apanya. Enggak, tapi sebentar. Ini waktu sholat ya Bang maksud
Waktu sholat yang sudah ditentukan atau waktu abang pengen aja? Enggak lah, waktu sholat yang sudah ditentukan. Oh, sudah ditentukan, iya ya. kan, waktu Kan pengen. jelas kan ada waktu ya. pengen. Betul. Ya. Cuman ya itu kadang-kadang nanti lewatlah satu nih gitu. Ya. Cuman gitulah kan. Ya. Makin Nana kayaknya udah stuck nih, Stuck ya. udah nggak tahu lagi, udahlah. Nggak Udah tahu gitu mau masalah muncul satu-satu bang. Oke. Memang Allah tuh memang sayang sama Ana. Untuk Ana tinggalkan itu masalah muncul satu-satu, mulai Ana ditipu sama apa segala macam lah kaki. Ngekip lah gitu. Segala macam lah pokoknya sampai Ana betul-betul terpuruk. Ana nggak punya apa-apa lagi sampai Ana dihajar. Pernah Ana dihajar gitu kan. Betul. Dam. Kebetulan ada yang membuat permasalahan Ana sampai Ana minta dikirim dari situ ke Pindah lapas. jadi Dan di sana begitu akhirnya sampai di sana Ana seminggu Ana rasakan bang. Mm-mm. Bangun tidur, makan, sholat, tidur lagi. Cuman itu aja hampir dalam seminggu tuh 4 hari 5 hari lagi gitu. Sampai akhirnya Ana ngerasa badan Ana udah fit ini seminggu nih. Ternyata memang enak bang. Ternyata memang enak hidup tanpa itu. Masya Allah ya bang. Udah mulai merasakan. Udah mulai ya. kita bisa bangun pagi hidup teratur. Berarti udah terkontemplasi deh Jam 9 tidur, subuh bangun. Ya. Kebetulan waktu di sana Ana jadi pengurus masjid waktu di tempat yang baru. Oke. Oh pernah jadi merbot? Marbot. Enggak, jadi kamar kami itu di sana. Jamis bot. Jadi kamar kami itu memang kamar khusus yang ngurusin masjid. Jadi kami habis subuh pintu kamar kami udah dibuka khusus ngurus bersih masjid gitu. Jadi di sana lah mulai. Abang ketemu siapa di sana? Pasti kan ada kawan yang memang udah duluan mulai belajar agama lah yang Mungkin maksudnya ada yang mengarahkan ada gitu. yang mengarahkan atau abang cari sendiri. Memang di kamar itu memang khusus kamar untuk yang ngurus-ngurus masjid. Iya. Memang ada BKM imam ya. masjid. iya, BKM. memang kamar BKM. Oh, BKM. Oke. Dan itu ada imamnya lagi deh. Emang ada imamnya di situ. Oke. Mungkin pernah jadi imam. Enggak. Sempat. Sedikit lagi selangkah lagi ya. Enggak. Jadi akhirnya 7 tahun abang jalani di sana. 5 tahun 10 bulan jalani karena alhamdulillah Ana dapat remisi 2 tahun 10 bulan Ana dapat remisi. Berarti dominan ngejalani hukumannya di lapas yang baru itu. Iya. Enggak lah, Lebih lapas. Ana 5 tahun di sini. 5 tahun di 5 lapas tahun yang di sini, lama. 10 bulan di sini. Oh, cuma 10 bulan, tapi bulan. dampak besarnya ada di sana, Di sana, di perubahan 10 yang sampai bulan, iya. sekarang ini. Nah, Bang, masuk pertanyaan berikutnya. Kan 10 bulan abang jalan di sini kan keluar. Kan yang 5 tahun di sana. Iya. Lapas lama, Lapas jangan lama. sana sini sana sini. Iya. Gimana? Iya. Lapas lama 5 Iya, tahun. iya. Lapas baru 10 bulan. 10 bulan. Keluar lah. Nah, biasanya kan orang yang keluar ini kan apalagi dicap Afwan ya, misalnya dianggap pengedar misalnya gitu. Itu kan sama lingkungan kan pasti sangat. Iya, itu Gimana? iya. Itu kayak mana, Bang? Jadi Itu sampai Bang ada hadapi. misalnya kawan-kawan dulu yang jumpa di sana, yang sama di sana gitu, datang ke situ. Bang, tak kerja lah bang gini. Kerja apa? Jual nasi urap kamu mau? Bilang kan. Atau bang bantulah bang begini. Bantu apa? Bilang abang modus ini. Modus apa? Bilang sampai gitu kan. Ya udah sinilah jual nasi urap. Itu dandanan udah begini. Udah gini, dijual. udah. Oke. Cuman anak posisinya masih mencari jatah, masih semua anak dengerin. Sebelum kenal manhaj salaf lah. Iya, masih semua lah ada dengerin A, B, C, Z sampai semua lah. Oke. Oh iya, siap. Keluar dan abang tadi ada sebut jual nasi urap. Berarti begitu keluar langsung jual nasi urap. Sebulan anak nganggur di luar. Cuman anak dari dalam udah punya Konsep mau ngapain? apa yang mau anak buat nih. Ada 2 kemarin anak buat. Ini jual mie sop atau nasi urap. Oke. Kalau mie sop ini anak ngeraba lagi nih pangsa pasarnya kan. Kalau nasi urap mama udah punya Nah, nih. stop di situ. Inilah yang mau kita angkat dari Bang Tono yang insya Allah Ta'ala bisa kita harapkan bisa menginspirasi ya Dol ya. Jadi buat para sahabat roti semuanya, Sahabat galang bebas aja nih buat para penonton roti. Jadi This is yours. Ya, it's yours. Jadi Bang Tono ini menjual nasi urap, ya. Nasi urap ini adalah nasi yang dipakein urap. Urap, iya. Ya. Jadi urap ini kayak saladnya orang Indonesia yang pakai kelapa gitu ya. Coconut slice. Coconut slice. Siap. Ya udah, biar aja lah dia ya. Masih ada sisa, coba minum dulu bang. Silang dari mana?
Iya. Ini minum dari mana? Dari Basnul. Iya. Ana udah sering kena ini makanya sur kali. Masya Allah. Thai tea Basnul ini bahaya Cun kali kali, memang. cun Bisa lah Cun kali. disandingkan sama nasi urap enggak? Iya. Paket-paketnya enggak? Paketnya tuh hari Jumat ini pasnya. Iya. Oke, siap, Nanti siap. kita bahas yang itu bang. Tapi ini kan abang berjualan nasi urap. Ya, nasi urap ini tadi abang bilang abang punya dua konsep, mie sop dan nasi urap. Nasi urap mama. Nah, tadi ada kata mama. Emang mama abang dari dulu jualan nasi urap? Boleh ceritakan sedikit bang? Boleh lah, boleh kali. Mak. Banyak pun boleh kalau Mak nonton nih Mak, Ya, anakmu mau menjelaskan. Iya. Dulu mama sempat awalnya kan disuruh dia punya toke dulu. Toke ini disuruhnya toke ini jualan dulu mereka di Pringgan. Seberang Ramayana dulu kalau ingat Medan Baru Foto dulu. Pas di halaman parkirnya itulah. Oh, dekat apotik ya? Iya, Keropong enggak? Iya. dekat Opung Dekat juga. Opung Pokoknya ada. deretan orang itulah, deretan Iya, gitulah. iya. Jadi Dekat Choco Bakery kan bang? sekarang Choco Bakery Iya, bang, sekarang iya. Choco Bakery. Iya. Dulu Dia Medan, pasti. dulu Medan Baru Foto, Iya. sekarang Choco Bakery. Dia pasti dong. Betul. Dia tahu. Kok tahu abang? Iya. Baiklah. Oh ya, dia Iya, lanjut nih ya. balik. Lanjut. Balik. Jadi ya dulu memang mama udah punya basic sih, memang masak nasi urap untuk di situ. Oke. Sekalian jualan juga mama bantuin kan. Tahun masih awal kalau nggak salah SMP atau SD lah gitu. Tahun berapa tuh? Lupa lah pokoknya gituan lah bang. 90. 2000 ke bawah lah pokoknya. Oke, 90. Iya, 90-an lagi. Terus jualannya malam. Oke. Habis Isya buka sampai jam 12 udah kelar tuh nasi urapnya. Oke. Nah, jadi Nana berpikir gitulah. Lama juga. Jadi lama mama jualan di situ sampai atau ketika nggak dikasih lagi jualan di situ. Oke. Sama yang punya tempat parkir. Dan mereka buka lah. Ya hampir konsepnya kayaknya hampir sama juga ya di mana-mana kalau memang ya tapi ini nggak semua ngalamin ya kalau memang kita nyewa di satu tempat jadi tempat itu biasanya yang punya buka Iya. sendiri dan Iya. kita nggak yang punya lama Iya, dikasih. iya, gitu ya. kebanyakan gitu. Tapi Klasik ya. tapi gagal. Tapi mereka Oh, gagal. Oh ini versi gagalnya lah ya. Gagal, mereka gagal. Ya. Udah akhirnya mama vakum terus sampai akhirnya mama jualan di depan rumah dulu. Oke. Jualan pecel, mie sop gitu. Banyak juga sih Tapi istilahnya. nggak main urap, Nggak main urap. Di mana bang rumah? Di Jalan Intisari bang. Oh iya. Oh kenal kali kayaknya jalannya. Hah? Kenal ya. Jeruk, makan jeruk. Oh makan jeruk. Oh, iya. Intisari. Intisari, Itu ya. Nutrisari. Itu Nutrisari, Bang. Oh, beda Iklan. ya. Jeruk Ini makan dipotong. Itu intinya bang. Kalau ini nutri apa? Iya. Oke, terus jualan di depan. Iya jualan depan ya udahlah. Habis itu ini kan sampai ke anak punya konsep sebelum keluar nih kan. Iya. Buka mie sop atau buka nasi urap. urap. Karena mie sop mama juga udah pernah jual kan. Ya. Cuman anak berpikir kalau mie sop udah banyak kali orang jual mie sop bang. Oke. Kalau nasi urap pas anak pulang sepanjang jalan Setiabudi ini kan. APJ yang jual nasi urap teman. Tapi dia nggak spesifikasi nasi urap. Oh iya, dia jualnya Ayam penyet pakai kan, urap. pakai Oke. urap. Itulah, cobalah hidupkan lagi nasi urap tapi jualannya siang. Makan sih. Awalnya dulu bukanya kami jam 1 siang, Bang. Iya. Itulah jualan nasi urap. Jadi Ana sebelum pulang punya konsep nih. Ana udah ceritain sama mama nih, "Mak, awak mau jualan." Ya udah, jualan lah katanya. Mama pun udah tutup lah jualan dia yang lama nih. Dia bantuin Ana. Sebulan Ana di luar, Ana buka lah, Bang. Sebulan Ana bebas, Oke. Ana buka. Dengan Modal? dibantu ada sama keluarga, sama ada kawan SMA Ana, kawan dari kecil Ana lah. Berapa modalnya, Bang? Dikasih dia pertama Ana modal 5 juta, sama ada saudara yang ngasih modal meja, kursi segala macam, sama duit 500. Berarti kita anggaplah modalnya 8,5 juta lah ya. Enggak lah, termasuk kursi meja. Sama ya. kursi Iya. meja. Jadi di keluarga alhamdulillah dukung semua kan. Nah, jadi buka Ana jam 1 siang bukanya dulu, cuman sampai malam. Itu udah di tempat yang sekarang? Iya, memang di tempat Ya. yang sekarang. Dan buat apa sahabat roti? Suka hati apa? Ya, Biasa aja. buat sahabat roti ini semua. Jadi kalau Anda banyak belajar nih dari Bang Tono sebetulnya sebelum kita lebih mendalam lagi. Di mana? Di dalam juga kemarin belajar. Enggak. Dari tempat Bang Tono ini di Oh, sini siap. di jualan Bang Tono sekarang ini Anda belajar bahwasanya memang
Rizki itu memang Allah yang atur. Karena Masya kebanyakan kan para pengusaha ini ketika mau buka usaha mikir tempatnya harus cari di pinggir jalan, di mana Pelajaran penting yang diterima. Iya. Di tempat Faedah ini kan. Jadi ini boleh dilanjut? Boleh. Iya. Jadi di tempat Bang Tono ini jualannya nggak di pinggir jalan. Jadi Jadi di mana? Di tengah jalan. Kayak mana bahasanya tadi? Nggak di jalan protokol Nggak di besar. jalan protokol besar. Jadi di gang jalan kecil lah ya. Jalan-jalan kecil. Jalan Ya. alternatif. Alternatif. Jalan alternatif. Di jalan apa Bang? Seular Seluler baru. baru. Oke, itu mulai tahun jualan tahun berapa itu? 2019. 2019. Bulan 1 tanggal 15. Berarti sekarang Masya 19, 20, 21, 22, udah 4 tahun ya? Ya cepet kali ngitungnya. Bang. 19, 20. 20, Enggak lah, 21. 20, 21, 22. Kayak mana? Abang kalau rental mobil nih, misalnya rental 21, 21 ini Udah mau Isa. Oh iya. Iya, Udah mau Isa. kan? 3 tahun lah ya, 3 tahun. 3 tahun. Bang. Jalan 3 tahun. Udah tahun 3 tahun. 3 tahun. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus Enggak tahan gini tadi. Enggak tahan kan tadi Oke. kayak gini. Siap. Kayak mana jadinya? jadi ini tadi kayak sampai 3 gimana? tahun, 3 tahun. 3 tahun ya. Oh, Itu tadi Bang Jiang lagi metik faedah loh yang Oh, iya. orang banyak terluput Oh, gitu. iya. Jadi Bang Jiang ngabarin sama sahabat roti. apa tadi? Sahabat roti. Roti. Ruang obrolan tentang inspirasi Iya, bahwasannya kalau ketika mau mulai berjualan Jualan, gitu iya. dari apalagi meninggalkan dari sesuatu yang buruk gitu kan untuk ke jalan yang Jadi dengan kebaikan. modal 8,5 juta dari kita Ya. hitung semuanya lah Nah, kan. jangan khawatir gitu. Insya Allah rezeki kan Ya, bersandar dulu kepada Allah sebelum kita memastikan di situ kan gitu. yang penting kan punya rencana kayak Bang Tuno punya rencana, punya pilihan pengen misop atau Ya. nasi urap. Jadi sebenarnya sih kalau pastikan untuk lagi. kawan-kawan yang ada di sana, yang ada di sana nih ya, yang sedang menjalani lah mungkin mereka kan. Untuk pertama kali ini saran ini. saran ya. Tapi kita belum sampai ke segmen Belum saran. Belum, oke. Itu terakhir. Sabar. Bang, Itu terakhir ya nanti. Kayak Oh ya. ditutup. Oke. Kayak kesempatan. Jadi ini mau macam mau Anak kan perpisahan. bingung jadi ya lompat deh ke Iya, bawah. jadi Ini kan ada contoh. oh ya, jadi ini Jadi Nggak, apa ini kira info ini mungkin ditaruh di yang sini perlu apa? dikasih tahu juga kan. Iya. Ada salah kan? Nah, kan ada- jadi salah kan. Ini handphone ini itu diletak. dikat, Ah. itu dikat. Diletak supaya Anda tahu ini the poin berapa pertanyaannya. Tapi kan mungkin yang lebih Gitu yang loh. lebih Udah, ulang. diketahui kan Iya. peralihan jualan dari yang haram ke yang halal tadi kan dari sisi pendapatan gini. Nah, ya. Tapi Apa nggak terkejut gitu batin Bang Tuno ngelihat iya cuman segini. Itu tadi. Tadi ceritanya 1.500 Ah, butir apa segala macam. Itu kan kembali lagi ke kita kan udah sedikit mungkin tahu tentang rasa bersyukur. Oh Masya Allah ada tentang faedah lain Bang. Jadi memang Allah tuh masih sayang sama anak. Kenapa anak bilang sayang? Ketika anak keluar, ini anak bebas. Harta anak yang dari kayak gitu nggak ada lagi, anak keluar nol. belas gitu ya Bang. Nol. Seakan dicuci bersih ya Bang. Iya, bahkan kayak barang-barang anak di luar, sepeda motor ini segala macam. Ada aja jalannya untuk diambil sama orang, diambil sama Anda dengar ceritanya hilang ya. iya. Hilang atau gimana? Dibawa dipinjam. Goib. Dipindah tangankan, begitu mau diambil goib dia nggak nampak. Iya. Manusia ini, bukan manusia. bukan satu sepeda motor, dua. Jadi memang Dua. harta yang bisa kita bilang haram gitu ya. Bersih. Alhamdulillah, jadi anak udah nggak perlu bersusah payah lagi untuk mencuci-cuci segala macam itu untuk menghilangkannya kan. Iya. Paling sekali yang dicuci muka aja lah Bang. Muka ya. lah pakai Pulang. sabun Arab. Iya. Karena kan sekarang Wuduk lah wuduk ya, kan. Wuduk lagi zaman kan. Covid kan cuci muka pulang mandi. Iya. Iya. Oke. Udah kalau mau langsung saran. Masih poin 4. Udah, jadi itulah kan. Masih poin 3 ini. Ya terus kayak mana? Itulah Allah sayang sama Terkejutnya anak. itu, Anak ya. keluar anak tangan kosong, baju badan. Baju satu Baju satu kering nempel di badan. Nempel di badan. Oke, nggak usah Nggak usah pakai nada. Nggak usah kan? Anda nggak tahu itu. Nggak usah, udah lanjut, nanti lupa Iya, lagi nih oke. apa yang mau Ya, terus, dibilang terus, kan. terus. Udah itulah, nol keluar, dikasih modal, dibantu kawan-kawan, dukung semua, support keluar, terutama keluarga lah ya. Iyalah. Keluarga, mama apa segala macam, sampai anak yang anak ingat satu bahasa mama. Kalau kau kerjakan itu lagi, nggak akan kau lihat mayat mama. Apa nggak macam dipukul balok kepala awak tuh? Berdarah maksudnya. Enggak, Oh no. enggak. Pingsan. Dipukul tapi tak sakit tapi nggak berdarah, no. Wow. Sakitnya tuh di sini. Iya, Bang. Udah itulah kan. Terus udahlah. Kenapa ada goyangnya? Jadi
sakit. Siap. Jadi langsung Ana bilang lah sama Mama. awak mau jualan lama. Ya udahlah kita siapkanlah sebulan tuh prepare kan, segala macam. Ya. Jualan lah kami. Oke. Jam jualan awal mulanya tuh nasi urap. Ini langsung ke nasi urap nih. Iya nasi urap memang kita mau Oke. ngangkat, karena kan bedanya kita dengan podcast yang lain, kita memang ngangkat usaha kulinernya. Iya, Walaupun kita pengen tahu backgroundnya sedikit lah, Oke. supaya bisa jadi ibroh. Jadi buat awal-awal Jadi inspirasi. jadi jualan nasi urap. Awal-awal jualan nasi urap bukanya jam 1 siang sampai jam 8 malam. Ya, dapat satu hari omset sekian, kira-kira untung dapat cepet lempul. Satu hari. Majid. Satu hari cepet lempul, tapi itu Omset atau bagi lagi untung? sama mama, untung tuh Untung, bersih. oke. Bagi sama mama. Kan kita kan Oke. dapat anak lempul. Itu udah bersih semua. Ya. Besoknya itu kan kebersisa tuh pasti satu namanya apa jualan, cuman udah dapat untung nih. Itu yang buat semangat kita Ya. ada untungnya nih. Lempul tadi lah. Lempul yang tadi kita dapatkan, mama kan dapat bersih untuk upahnya dia lebih besar dari kita. Besok lumayan ini udah mulai dapat 200, 300. Lumayan. Cuman orang udah banyak komplain, "Bang, bukanya siang kali Oke. 1:30," katanya. Bang, itu kan sudah tahu dah. Ana pengen nanya dulu nih. Waktu pertama kali buka, yang menentukan menu itu siapa? Ana, Bang. Antum. Ana. Berdasarkan karena kan antum di penjara makanannya biasa aja setahu Ana. Kalau Ana dulu berdasarkan yang mama buat juga dulu Oke, sebenarnya. jadi abang belajar dari yang pernah dibuat mama. Iya, karena kan Ana sempat bantu-bantu ngeracik juga dulu. Oke, jadi penentuan menu itu dari abang, dan kita akan bahas lagi nanti setelah kita kembali sholat isya. Oke, dah. Oke, Bismillah. Kita mulai ya. Oke, boleh. Oke, Yuk. Bang Tuno. Iya. Tadi kan kita sudah sampai bahwasanya abang yang mikirin menu dari dalam. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga buat kita ya, Nul, ya, ketika Siap. mau memulai bisnis. Nggak bisa juga asal-asalan. Memang harus dipikirkan kita mau jual apa. Harus punya konsep juga, Bang. Konsep. Iya. Ya, selain modal, konsep yang paling penting sebetulnya. Kalau modal kan bisa dicari. Kayak Sama tadi. skill juga harus ada kalau Iya. kita punya konsep. Susah kalau nggak punya skill memang. Jualan. Nakar-nakar gitu payah, Bang. Iya. Emang kan. Tadi janjinya 15 menit coy. Iya. Jadi maksud Ana kan buat yang mau jualan, kalau modal kayak abang tadi, setelah punya konsep kan bisa dicari, bisa minjem sama teman atau minta bantu saudara kan. Iya. Jadi jangan khawatir dengan modal, itu salah satu learning lesson juga di sini ya. Apa tuh? Jadi learning itu by doing. By doing. Oke, baik, kita masuk pertanyaan saja. Bang Tuno, ketika jualan abang sudah mulai ngaji manhaj salaf? Belum. Belum. Oke, siapa yang kenal ya Bang? Kalau pertanyaan Bang Adit minggu lalu mana? Apa yang abang lihat? Apakah ada ngeliat video Ustadz Khalid minggu lalu gitu, nanya mana kan? Nggak ingat lah, yang Gimana nanya ya Bang gitu? Adit nanyanya ke Ana. Iyalah apa? Abang apa? Yang Siapa? paling Ada yang ngajak dari teman-teman? Yang Atau ngajak dari mimpi? Enggak ada kan mimpi. Yang ngajak sih salah satunya Husnul ngajak. Husnul ngajak. Cuman yang sampai getol kali ngajak anak sampai jemput-jemput saudara Ana, Abdul Majid. Abdul Majid. Masya Allah, yang punya dapur Oma. Rumah kopi Oma. Ya kan kerjanya di dapur. Suka hati. Kita iya. cuma 15 menit Iya. lagi kan. Rumah Udah kopi berkurang Oma. 3 menit. Boleh juga 5 kita angkat nanti. Dejam Lutbah. Di jam lu. Siap. Oke, berarti Majid yang pernah ngajak. Dan Iya. diajak kajian. Saudara Ana Majid. Ini kameranya Bang. Oh ya, Majid saudara Ana. Iya. Dua kamera, dua. Saudara Ana Majid. Iya. Yang situ enggak? Enggak usah, itu Oke, punya Bang. host. Oke Bang, jadi diajak kemana sama Majid? Di sini, ke sini. Kajiannya di Basnul Kopi kemarin katanya. Lantai 2. Lantai 2. Di Studio Rosyad. Di Studio Fikih Rosyad. Sunnah ya? Ustaz Rifi. Ustaz Rifi. Oh, Sarifi. Apa namanya? Surat Kaskus Suhat. untuk dari Ibnu Qayyim. Masya Allah. Kitab-kitab Iya. ulama memang Bahar. berbendaharaan Bang Jian. Oke, ini lanjut next. banyak. Iya. Terus emang itulah Abdul Majid lah yang. Karena kan sambil jalan. Enggak, ini denger cerita. Iya. Kita balik ke cerita Iya. nasi urap Bang Iya. Tuno Enggak, nih, Bang. tadi kan Ana nanya, dia ngaji diajak Majid. Iya. Disitulah mulai jualan ngaji kan segala macam. Jualan ngaji. Maksudnya sambil ngaji sambil jualan. Enggak lah Bang, ngaji jualan Bang. Iya, maksudnya 15 menit nih, Iya. Ini nasi urap tuh Bang Tuno ini Bang. Katanya sekarang kalau iya. tadi kan awalnya cerita buka dari jam 1 tutup jam 8 malam. Iya. Ini katanya denger-denger dan udah disaksikan juga bukanya cuman sampai jam 2 udah habis. Antum Ana saksi hidup. Saksi lagi hidup. makan di sana. Saksi hidup sambil makan ya. Sponsor. Iya. Tadi dia ngambilnya jual nama sponsor. Gimana? Jadi ada mama-mama datang jauh kali bapak ini. Dari Nggak tahu dari mana waktu itu tante itu. dari Intisari Udah, Bang. aku udah pesan jauh-jauh ke sini nggak ada katanya. Habis.
Habis karena awalnya dia udah mesan memang Abang Tuno. Itu jam berapa? Jam 1. Nah lagi makan siang jam 1 man ya. Setengah 2 kurang. Setengah 2 dia mesan tongkol sisik atau apa gitu. Udah disimpan Abang Tuno. Cuma karena kelamaan nggak jelas juga. Banyak orang yang beli akhirnya dilepas karena memang mau udah tutup. Dia nggak ada ngabarin terus kan. Oh. Harusnya kan dia konfirmasi, ini saya mau datang, ini saya jam segini. Enggak, ini gimana ceritanya? Kok bisa dari buka jam berapa nih sekarang? Sekarang jam 11. Jam 11, habis jam 1. Setengah 2. Diapain itu nasi urap sebenarnya? Abang nyiapin berapa porsi? 3 cuman tiap hari. Dulu baru buka 6 kilo beras. 6 kilo. Dapat berapa porsi tuh? 60 porsi lah kurang lebih. Oke, baru buka. Sekarang 15 kilo beras. Berkurang? 15 kilo bertambah lah bang. Tadi 60 kilo. Tadi 6 kilo bang. Oh, 6 Awal kilo. mula 6 yang kilo. dengar 60 pun kita bingung siapa. Iya. 6 kilo beras, sekarang 15. Alhamdulillah 15 Berarti kilo berapa beras. porsi sekarang? Kurang lebih 150 porsi bang. 150 kali. Iya kan. Hitung duit orang ya? Langsung dikali kan. Loh, tapi mah menginspirasi. Iya, betul. Kalau nggak dikali-kali kan nggak menginspirasi. 60 porsi berarti ya? Dan itu selesai cuma 150. 150 porsi. Selesai cuma dalam waktu 2 jam setengah. Alhamdulillah bang. Ya paling lambat-lambatnya 3 jam lah. Jam 3. Pokoknya jam 3 kami nggak habis tutup lah. Tapi keseringan habis, alhamdulillah habis terus. So, Ana dulu peta kali ini ya, memang antum jualannya sedikit bang, jadi bisa sold out. Tapi ternyata setelah Ana ngelihat itu, yang tante itu datang dan dia sedih, dia sedih antara nggak tahu mau marah juga dia salah karena dia nggak ngabarin. Habis itu dia agak marah karena dia nggak dapat dan memang ternyata memang sudah antum siapkan sebanyak itu ya. Iya, cuma alhamdulillah sekarang justru saking takut orang nggak dapat. Jam 10 udah pada WA bang, aku Dan pesan tadi- ini segini. Tadi waktu kita Pre-order break ya? mau sholat, Isa kan tadi ada yang nelpon buat pesanan besok. Iya, cuman dia mau diambil jam setengah 10 kita nggak berani. Karena kita nggak mau ngurangin kualitas bang, yang penting dia waktu masaknya pas jam 11 kita ready jam 11. Kalau ditekan-tekan gitu kita kan mempercepat, kan nggak enak lah pokoknya jadinya, Oke. nggak maksimal. Khawatir di luar kebiasaan jadi ada Betul. pengaruh sama kualitas. Iya, nggak maksimal jadi. Sekarang Anda mau tanya, 2019 ketika mau jualan itu kan Abang sudah mulai memperkenalkan nasi urap Bang Tuno lewat sosial media? Belum, Ana masih ke circle kawan-kawan Ana dulu lah. Yang terdekat. Yang terdekat dulu kawan-kawan. Nah itu dulu sih Ana sampai suruh datanglah sini, datanglah ramekan duduk-duduk aja pun nggak apa-apa Itu gitu kan. telepon, WhatsApp, Instagram semua lah. Tapi berarti tetap dengan media sosial. Betul, ya tetap. Cuman orang-orang terdekat dahulu. Orang terdekat dahulu kita belum, karena kan kita yang juga masih hidup ya. Iya masih hidup. Apa? Kenapa sehat? Kacang. Jadi yang orang ya kita manfaatkan yang lagi kayak mana gimana sekarang lagi booming lah sosial media kan. Cuman memang belum ada sosial media dulu nasi urap Bang Tuno. Ya. Masih pakai nama Tuno Cihuy lah kan, Ya. ngasih tahu ya kemana-mana kan. Oke Bang Tuno, jadi kan sekarang sudah habis kurang lebih 160 porsi dalam waktu 3 jam. Dan ini kan bukan pekerjaan mudah, maksudnya untuk mempertahankan rasa yang sama sewaktu Ibu Antum jualan dulu di Pajak Peringgan di Medan Baru Foto Iya. yang sekarang Choco Bakery kan. Iya betul. Jadi Lumayan cukup baik. jadi maksudnya di sana kan mempertahankan apa menu yang jadi bestseller di tempat Abang? Kalau Anda sih sukanya nasi tongkol sisik. Sekarang ini. Wah itu terbaik. Sekarang tongkol ini yang sisik. bestseller. Yang bestseller justru yang baru keluar nih menunya kayak ikan bakar. Itu yang paling duluan habis biasanya. Oh, iya. Ikan bakar, sambal hati kentang, Ya, ya. ayam bakar. Tongkol sisik nggak termasuk kesukaan Anda? Tongkol sisik pun termasuk bang. Itu justru dia jengkol itu hampir rata-rata sih semua. Tapi yang paling cepat habis ikan bakar. Anda sekarang. ngebayanginnya aja. Enak nih besok pagi enak juga ya. Oh besok tutup dia. Pagi besok Kamis buka bang. Pagi tutup kan? Jam 7 abang sarapan Iya. lontong lah bang. nggak Mungkin nasi tersisa urap. 5 menit lagi. Iya. Oke, Bang Tuno. Dan ini sekarang Abang sudah mulai merambah ya sekarang. Dan Anda lihat kan beberapa kali juga aktif di sosial medianya udah nasi urap Bang Tuno ya. Iya udah ada sendiri nasi urap Bang Tuno sosial media. Dari mana Abang tahu bahwasannya kita penting juga nih main di sosial media? Karena kan Abang kayaknya tipikal yang awal-awalnya dulu masih circle aja. Oh kan? enak nih kalau dia cerita ini nih. Dari mana Abang? Kayak ada nyerempet ini. Dari mana Abang mulai paham nih? Kayaknya harus main di sosial media. Apa yang Abang lihat? Ada kemarin ada Usnul sih awal. Oh, iya. Dia no ini kami ada dari makan halal mau nggak di review boleh boleh gitu. Ternyata
Bang Adit juga lah, Bang Adit. Ya Bisa Husnul buat. yang foundernya kan udah tahu nih orang makan halal siapa. Foundernya Bang Nanti Adit. pikir orang. Jadi cerita nyambung lah sama Mama, Bu nyambung sama ini nyambung semua, kenal sama dengkot ini lah kan. Siap. Udah diliput lah dari situ. Kalau nggak diaktifin media sosialnya percuma juga kan gitu kan. Udahlah, suruhlah istri yang sekarang megang media sosialnya, udah dipegang lah sama dia. Istilahnya sering, walaupun yang diupload cuman sedekah Jumat kadang-kadang yang diupload cuman itu aja. Kegiatan salah satu rutin ya. Iya. Jadi cuman kan anak kan sering nanya nih sama pembeli nih. Ya. Tinggal di mana, Bu? Di sini. Tahu dari mana, Bu? Dari makan halal. Ya. Oke, berarti ini memang penting nih kayaknya nih kan. Ada impactnya lah ya. Masya Allah impactnya Bang. Atas izin Allah tentunya. Atas izin Allah memang. Ya udah terakhir, ini harus digiatkan lagi nih kayaknya media sosialnya nih. Ya udah akhirnya sampai sekarang Bang, ya walaupun kita buat story-story yang udah lama-lama, cuman dari itu kan orang jadi Bang buka Bang, langsung banyak DM nih, Bang buka Bang, masih ada Bang, masih ini gini. Ternyata feedbacknya Masya Allah kalau kita aktif nih kan. Orang nggak lupa Bang itu tadi. Ya. Berarti ini berpotensi untuk di prospeknya. Bisa. Jadi untuk akun Instagramnya dikelola. Bisa. Memang udah ada niat ke situ. Siap, Masya Allah. Jelas langsung taken kontrak. ada andilan tadi kan. Kan anak yang ngarahkan tadi. Iya, yang ngarahkan Bang Ciang. Ya nikmat kuping lah minimal. Iya. Anak nikmat-nikmat dengar aja boleh. Kan ngangkat, Bang. Iya. Jadi Bang Tono, Abang kan tipikal pebisnis yang konvensional, maksudnya yang old school lah kan tadi. Iya, kita dan sekarang sudah mulai mengenal engagement dari sosial media, atas izin Allah lewat makan halal atau media halal ya, Iya, makan betul. halal Muslim juga. Nah, yang Ana mau tahu nih, apakah menurut Abang selain tadi perlu, berarti kita harus menyisihkan budget tersendiri dong untuk ini, untuk sosial media ya menurut Abang? dulu Ana nggak kepikiran ke situ Bang. Oke. Tapi karena sekarang Ana ada dengar dari kawan Ana namanya Bang Ciang. Mana ada. Iya. Terlibat juga ada dalam kehidupannya. Alhamdulillah ya. Ada Dulu kawan nggak? Ya, Bukan enggak, ada enggak, kawan ini. Ana namanya Bang Ciang. Jadi harus sedikit sih kita sisihkan sih katanya untuk mengembangkan yang kecil jadi besar gitu. Kalau Bang Jeng memang banyak ilmunya. No? Iya. Sering tempel aja. Terus? Ya, dan Ana pikir iya juga kan. Iya. Ana koordinasi lah sama orang di rumah kan. Ya udah oke lah katanya. Nanti mulai bulan depan insya Allah. Berarti SNI ya? Sudah nanya istri? Iya. Ya gitulah. Jadi memang kalau boleh Ana sedikit mengkomentari, memang kebanyakan kayak kita kan pengusaha semua nih, Husnul pengusaha, Bang Tono pengusaha, Ana sedikit lagi Walaupun pengusaha. kecil-kecilan, Bang. Memang kadang kita ngerasa mengurangi keuntungan itu berat. Berat kali Bang. Padahal kan sebetulnya dari keuntungan yang kita sisihkan itu justru bisa menambah kan. nge-build dari perusahaan kita sendiri. Nge-build tuh apa Bang? Ngebangun. Nge-build. Bukan ngebil. Nge-build Jadi kan gitu ya. gue jaksel banget. Oh, jaksel. Iya. Jadi Jaksel. Iya, potong. 15 menit. Iya, ya sedikit lagi. Jadi maksudnya nggak apa-apa kita mengurangi keuntungan, tapi bisa insya Allah Taala bisa mendatangkan engagement untuk perusahaan kita sendiri kan. Gitu. Jadi nggak usah pelit untuk kayak gitu ya Bang. Dan Abang ada bilangin yang anak beda. nggak usah pelit gitu. Nggak buat kita nih para pengusaha semangat gitu. Nggak ada yang khawatir gitu loh mau ngeposting anggaran untuk tadi memasarkan lewat sosial media gitu kan, khawatir berarti profit atau omsetnya kurang, berkurang. jangan takut. Padahal dan yang dimaksud Bang Jiang kan dari ngeposting itu anggaran itu bisa jadi itu jadi jalan naiknya omset. Ya. Betul. Gitu. Selain promo-promo ya, karena kalau konsep kita yang orang konvensional nih lebih udah diskon aja lah, diskon nanti kan datang orang. Iya, tapi kan untuk mengetahui orang tahu diskon itu Sekarang ada. gini kalau menurut Ana ya. Orang sekarang ini udah nggak nengok spanduk di jalan-jalan lagi Bang. Oke. Karena nabraan Bang kalau nengok Iya sepatu kan, jalan. apalagi Bawa sambil mobil, mau naik kereta kan. Bahaya. Tapi sekarang orang sambil bawa mobil bisa nengok Instagram Bang. Masya Allah. Lebih sering tabrakan juga. Ya, tapi maksudnya gitu ya. Jadi lewat sosial media. Iya. Oke. Ini ada yang lebih beda lagi dari nasi urat Bang Tono Bang. Apa itu? Selain udah memikirkan ngeposting anggaran untuk beriklan di sosial media atau ngelola sosial media oleh pihak ketiga, beliau ada yang namanya kegiatan rutin, kegiatan sedekah Jumat. Oh iya, tadi disebut sedikit ya. Itu kayak mana? Ini kan juga pasti pakai anggaran kan? Oh iya. Lewat APBD. Lewat APBD ya? APBD. PAPBD, APBD. Atau penambahan. Alhamdulillah. Nggak, ini yang memotivasi apa ini? No? Maksudnya kan ini juga pasti berpengaruh dengan omset kan? Iya, kalau Dengan- yang memotivasi Ana sih, Ana ingin berguna untuk orang lain aja. Sekarang ini, yang dulunya Ana berguna dalam hal tanda kutip Memeriahkan dunia entertain.
Sekarang ini Ana mau berguna untuk orang lain. Memeriahkan di waktu Jumat yang berkah gitu yang ya. bagi yang membutuhkan. Masya Allah, bagi yang membutuhkan. Tapi ya, alhamdulillah ini juga terselenggara akibat dari setelah taufik dari Allah dan para muslimin kawan-kawan Ana yang ikut membantu. Oh, Masya Allah. Yang mungkin Ana nggak pernah buka, ayo donasikan begini-begini, nggak pernah mengiklan-iklan gitu ya. untuk minta donasi. Awalnya memang diri sendiri ya namanya. Awalnya main diri sendiri, sama ada kawan yang sampai sekarang dia bertahan tetap ikut komitmen terus. Ambil tisu sedih nih. Enggak ada sedih, Bang. Inspirasi, inspirasi. Dan kopi kira di film India aja. Iya. Ada kan kasih tahu. Di roti. Iya. Siapa tahu ya. Adalah memang sampai detik ini mereka masih aktif. Ya. Cuman ya Ana tetap kita buka peluang gitu maksudnya, no? Iya, bukan. Mau masuk orang mau ikut donasi di Jumat itu boleh gitu. Silahkan gitu kan. Kita juga nggak pernah mengumumin kami buka buka donasi, nggak pernah. Silakan pesan di saya kalau mau apa, saya juga nggak pernah gitu kan. Kalau mereka mau butuh, saya bantu. Oke. Nah, udah gitu. Kalau saya mau bantu tapi disebutkan nama, alamat, nomor telepon dan tolong pilih saya di hari ini. Nggak bisa. Nggak ada. Nggak jadilah kalau kita ikut. Nggak jadi ikut. Ya karena nggak pernah ikut yang kayak gitu, jadi nggak mungkin ikut sama Abang kan. Iya, Masya Allah. Oke, dah yuk langsung aja Bang Tuno. Jadi masuklah kita tadi ke poin yang Abang tadi ucapin di awal-awal tadi. Tadi mau ngasih saran kan? Tolong kasih saran, kami pamit ya Bang. Iya Bang. Jadi Anda sendiri nih. Jadi untuk saran saya. Entar dulu. Bang Tuno, tadi kan Abang memang kalau kita ini kan yang mau kita ambil dari roti ini Bang, bahwasanya Abang kan semua ini butuh proses. Yeah. Jadi kan orang ngelihat sekarang ya dia gitu, ternyata semua itu kita pengen ngasih tahu ke kawan-kawan, kita mengusahakan untuk bukan maksudnya untuk menciptakan aib ya, tapi memberitahu bahwasanya ini semua proses. Ketika sekarang ini semua adalah taufik Allah dan inilah proses yang harus dijalani. Betul, Bang. Jadi ketika kawan-kawan mungkin saat ini sedang ada di bawah sana yang mungkin dialami Bang Tuno dulu atau siapapun sebelum hijrah, ya syukuri dan nikmati proses itu dan terus meminta kepada Allah gitu ya Nul ya. Nah, iya, Bang Tuno udah ngejalanin kan. Ya, sekarang kita mau tanya Bang Tuno, sebagai yang sudah menjalani proses panjang itu yang pahit, getih, dan alhamdulillah bisa dibilang sekarang kan sudah mulai ada perubahan yang Allah berikan kepada Abang. Mungkin Abang bisa menyampaikan sesuatu kepada kawan-kawan di sana yang mungkin saat ini lagi nggak menyaksikan ini. Yang lagi ya, karena ini lagi proses syuting, kan belum disaksikan. Setelah tayang. Setelah tayang betul disaksikan. Ya namanya manusia pasti ada masa lalu, ya kan? Namanya manusia, kita punya masa lalu. Yang dia masa lalunya kelam, masa lalunya dia indah, cuman pasti punya masa lalu. Kalau saya pernah punya masa lalu itu kelam, tapi saya nggak mau jatuh terus dalam masa lalu kan. Kita punya Allah, kita punya keluarga, kita punya kawan-kawan yang masih support sama kita, keluarga masih butuh sama kita, masih sayang sama kita, terutama Allah masih sayang sama kita. Ya, kita dari masa lalu yang kelam itu saya belajar untuk ya seperti sekarang ini Bang, alhamdulillah. Jadi Ana juga punya pesan untuk kawan-kawan yang lagi posisinya down lah ya, lagi terpuruk, terjebak dalam lingkungan yang kelam itu. Mungkin pernah saya alami juga. Ya, kita harus bisa kayak mana ya? Diri sendirilah Bang, untuk kita motivasi diri sendirilah untuk bisa keluar dari situ. Terus kalaupun kita sudah jatuh lagi ke dalam yang mungkin yang lebih dalam lagi, atau kita bisa sampai ditahan di penjara gitu kan, ya kita harus bisa memotivasi untuk ke depannya kita harus jadi apa ini. Ya kalau saran saya sih kita harus punya planning untuk lebih baik ke depannya. Nggak bisa kita, kebanyakan saya kalau yang dia nggak punya planning, dia keluar pasti kembali ke situ lagi. Makanya kita harus punya planning. Kalau memang kita mau berubah ya, kita harus punya planning. Dan bisa berubah ya Bang? Bisa Bang. Minimal planning untuk nggak balik ke lingkungan itu lagi. Kita harus cari lingkungan circle yang baru yang betul-betul bisa ngerubah kita untuk jadi lebih baik. Dan kita tahu lingkungan yang baru itu adalah lingkungan yang baik. Nah, di situ kita bisa saling memotivasi. Betul Bang. Saya susah mengatakannya itu tadi. Yang paling penting kalau yang Anda tangkap, jangan melemahkan diri sendiri dengan mengatakan tidak bisa. Nggak ada. Kita harus minta taufik terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar bantu doa Bang. SMK bisa. Iya.
Oke. Jadi ini sebuah obrolan yang memang Masya Allah. Anak banyak mengambil pelajaran. Ana memang banyak belajar dari bisnis antum bang. Ana selalu mencontohkan antum ketika ana ngobrol sama kawan-kawan. Ana selalu bilang, kalau kita cuma ngelihat tempat, lihat nih Bang Tuno, ana bilang gitu, selalu ana contohkan. Karena tempat abang yang nggak di pinggir jalan besar, Allah takdirkan kan beda ceritanya. Dari jam 11 buka, jam 3 maksimum sudah habis. Itulah kalau kita mau jadi lebih baik tuh bang, Allah pasti bantu tuh bang. Masya Allah, luar biasa nih Bang Tuno. Masya Ya. Allah. Oke, ya, baik Bang Tuno, kami segenap Kru daripada ruang obrolan tentang inspirasi. Bukan podcast roti. Podcast ote gitu, beda lagi dia. Tarik. Bang Tuno, jazakallah khair sudah hadir di studio. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk yang banyak Indonesia. Ya, kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang roti. Ya. Kalau ada roti yang panjang, Kita akan jumpa di episode yang akan datang. Ya, kita pamit, kita tutup. pantun ini suka hati kami. Iya. Hah? Oh ya. Anu enggak apa. Baik, jika ada yang mau bekerja sama di podcast roti ini, baik yang mau nempel-nempel di meja Iya. seperti yang ini nih, atau yang lainnya bisa menghubungi nomor Iya. 0853 di bawah ini. 6100 3040. Ini urusan editor Iya. nanti menempatkan posisinya pada tempatnya. Dan kita mohon maaf jika obrolan kita ini kadang ada ketawanya, karena kita pengen buat ini seringan mungkin ya, dan Iya. kita nggak ada maksud untuk menjatuhkan suatu pihak ataupun siapapun ataupun mengungkap aib yang mungkin bagaimana, Ya. tapi kita Terus pengen jangan diambil, jangan dilihat yang aibnya, Iya. jangan dilihat yang gimana-gimananya, tapi ambil yang Bisa menginspirasi. Iya, Iya. kita memang ingin ngebuat ini seringan mungkin sehingga bisa menjadi faedah untuk kawan-kawan semua. Tetap semangat buat yang lagi berusaha. Baik. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Silakan. Om. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ada salam-salam gini. Pakai salam-salam